Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Entah pesan apa itu, yang pasti itu bukanlah hal baik untuk Komandan Gon. Tak menunggu lama Jia Liling, ketus klan Jia bersama para tetua langsung pergi ke tempat yang dimaksud Komandan Gon. Komandan Gon tentu ikut sebagai petunjuk jalan dan orangnya nanti saat bertemu. Sementara Jia San dan Jia Ji pergi ke arah tempat tinggal anggota klan Jia. Tujuannya mengarah ke rumah Komandan Gon. Saat ini Bai An menatap ke arah manajer warteg cabang Paviliun Semesta. Ingat apa yang aku ucapkan, bahwa mereka kesini dengan tubuh penuh luka. Jika kau tidak menyiksa mereka maka aku akan menyuruh Tulong untuk memakanmu hidup-hidup, ucap Bai An tersenyum tipis. Manajer yang memiliki nama asli Jia Hehou langsung mengangguk dengan patuh. Hehehe, kau juga boleh melarikan diri. Tapi kemanapun kau lari aku akan mengejarmu, kekeh Tulong menaikkan alisnya berkali-kali untuk menakuti Jia Hehou. Jia Hehou dengan cepat membalikkan badannya lalu berlari sekuat tenaga, bahkan ia sampai lupa menggunakan energinya saat lari karena saking takutnya. Hei, apa kau tidak keterlaluan paman, ia bahkan seperti ingin mati itu, tunjuk Duandu. Oh ya aku juga lupa. Kenapa kakak melarang kami yang pergi ke sana? Setidaknya salah satu dari kami agar lebih pasti, tanya Duandu menaikkan alisnya dengan senyum tipis. Jika Tulong yang ke sana, aku yakin ia akan memakan mereka semua yang ia temui, itu bahaya dan jika kau yang ke sana, dengan otakmu itu, aku yakin akan lebih parah lagi, dengus Bai An tanpa menatap ke arah keduanya. Terlebih banyak sekali sifat rakus dan orang tidak beradab dari anggota klan Jia, jadi lebih baik aku mengirim orang itu untuk menyelamatkan keluarga komandan tadi, sambung Bai An cuek. Tulong dan Duandu hanya mendengus kecil tanpa berani melawan ucapan Bai An. Lihat dulu putramu itu bahkan lebih parah lagi dari kami, umpat Tulong dan Duandu dalam hati. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Ini juga ulah kalian sehingga ia begini, jadi jangan coba-coba mengeluh atau keberatan, ucap Bai An dengan acuh. Tulong dan Duandu langsung berkeringat dingin. Sialan, apa kakak bisa membaca pikiranku? Gumam Duandu dalam hati. Mati aku, apa tuan muda tahu isi hatiku? Bisa bahaya jika ia tahu aku sering berpikir macam-macam, keluh Tulong. Melihat keduanya diam, Bai An hanya tersenyum kecil. Tentu saja ia tidak bisa membaca pikiran keduanya. Tapi ia sangat tahu sifat keduanya yang suka mengeluh saat Bai An bicara. Tak lama kemudian, Duandu dan Tulong tersenyum tipis. Hehehe, jika tidak bisa bermain-main dengan anggotanya maka para tetuanya pun jadi, kekeh Tulong dan Duandu dalam hati. Keduanya saling pandang, setelah itu mereka melirik ke arah Bai Han. Mereka takut jika bocah ini akan bangun lalu ikut-ikutan. Wos, tep-tep, di mana orang yang kau maksud? Tanya tetua klan Jia yang bernama Jiamu. Jika kau berbohong, maka kau akan mendapat akibatnya, sambung Jiama langsung mengarahkan niat membunuh ke Jia Hehou. Jia Hehou sedikit berkeringat, dengan cepat ia menunjuk ke arah atas. Ketua Jia dan Jia Liling langsung melihat ke atas diikuti oleh para tetua. Mereka semua langsung mengedarkan kesadaran mereka untuk melihat siapa yang Jia Hehou maksud. Tapi mereka sama sekali tidak bisa melihat ada orang di lantai 2,
karena ada sebuah penghalang yang sangat buram menghalangi kesadaran mereka. Sungguh tidak sopan jika kalian melakukan hal seperti itu, lebih baik kalian naik langsung karena aku sudah dari tadi menunggu. Mendengar suara tersebut, Jia Heho berkeringat dingin karena ia tentu mengenal suara tersebut. Sementara Jia Liling diam-diam tersenyum saat mendengar suara familiar baginya. Berbeda dengan tetua Jia Ma dan Jia Mu, mereka berdua langsung mendengus. Lancang, berani sekali kalian kepada ketua klan Jia sekaligus pemimpin paviliun semesta. Suara arogan dari tetua Jia Mu terdengar keras. Tangannya menunjuk ke arah lantai 2. Turun dan sambut kami, jika tidak apa. Sebuah suara muncul tepat di telinga tetua Jia Mu. Sebuah bayangan muncul dari bayangan milik tetua Jia Mu. Seorang pengkhianat seperti dirimu tidak pantas mengancamku, dan juga seorang ketua, aku baru melihat jika seorang ketua sekaligus ayah yang katanya menyayangi putrinya, hanya pasrah saja menikahkan putrinya tanpa berani melawan atau tegas, dengus Duandu. Tatapan merendahkan dari Duandu ke tetua Jia Mu, Jia Ma dan ketua Jia terlihat jelas. Wajah Duandu juga kini tidak ia tutupi lagi. Mendengar itu, Jia Liling langsung tersentuh, tapi di satu sisi ia juga takut jika Duandu akan dibunuh oleh ayahnya. Kakak Du, ucap Jia Liling dengan suara kecil dan lembut, tapi suaranya sedikit tekut. Aku seperti familiar dengan wajahmu, ucap tetua Jia Mu mencoba untuk tidak terprovokasi, terlebih ia terkejut saat pemuda di depannya tahu jika ia sedang merencanakan sesuatu dengan paviliun Phoenix perak. Di sebelah Jia Mu, Jia Ma kini menatap Duandu dengan intens, bahkan ia kini mengeluarkan aura membunuh secara terang-terangan. Siapa kau? Berani sekali kau menuduh kami sebagai pengkhianat, teriak Jia Ma langsung mengeluarkan pedangnya lalu mencoba menyerang Duandu. Namun ketua Jia langsung mengangkat tangannya. Apa kau kesini untuk mengacau? Jika iya, berikan dulu alasannya, karena setahuku, klan dan paviliun kami tidak ikut serta memburumu, ucap ketua Jia dengan tenang. Tentu ketua Jia mengenal Duandu. Terlebih dari pertama kali rumor mereka beredar, mereka bertiga juga disebut-sebut yang menghancurkan kediaman milik penguasa alam semesta inti ketiga Hu Xiao. Jadi ketua Jia harus berhati-hati, jika rumor itu benar, maka ia yakin riwayat klan mereka akan tamat. Ketua Jia juga tahu jika ada pengkhianat di klannya, tapi karena memikirkan kelangsungan klannya, terlebih banyaknya pendukung pengkhianat di klan Jia membuat ia diam saja sambil menutup mata. Bahkan ia melepaskan putrinya demi kebaikan klan Jia. Tujuanku, Duandu tersenyum tipis. Duandu kemudian melirik Jia Liling sekilas. Tujuanku kesini karena ada orang yang ingin menemuimu, dia mengatakan kau mengenalnya dengan baik, bahkan leluhur dan ayahmu pernah menjadi muridnya, ucap Duandu tersenyum tipis. Sesekali pandangan Duandu mengarah ke Jia Mu, Jia Ma dan satu lagi tetua klan Jia yang menjadi dalangnya pengkhianatan. Duandu juga sadar jika tetua tersebut diam-diam mengirim pesan untuk mengepung tempat ini, jika rencananya gagal atau terbongkar. Tetua itu yakin jika pemuda di depannya ini tahu akan semua rencananya. Entah dari mana ia tahu, tapi tetua tersebut yakin akan hal tersebut. Hehehe. Kedokmu sebentar lagi akan terbongkar, kekeh Duandu dalam hati. Dengan santai Duandu membalikkan badannya, lalu melangkah ke atas, di mana tempat keluarganya berada. Ketua Jia yang mendengar itu langsung menundukkan kepalanya. Ia kini memikirkan apa yang telah diucapkan oleh Duandu. Beberapa saat setelah mengingat pesan leluhurnya, ia kini membelalakkan matanya, karena ia tahu betul siapa guru ayah dan leluhurnya. Penguasa Hu Xiao, apakah mungkin? Gumam ketua Jia sedikit bergetar tak terkendali. Jika orang itu ingin bertemu maka suruh saja ia ke sini, kenapa kami harus repot-repot untuk naik? Dengus Jia Ma langsung meludah juga. Duandu menghentikan langkahnya tepat saat kakinya akan naik ke anak tangga. Sepertinya mulutmu harus diberikan sedikit sopan santun, ucap Duandu dengan nada dingin kini tidak bisa menahan diri. Jika saja kakaknya melarangnya untuk membunuh,
mungkin dari tadi ia membunuh 3 tetua klan Jia ini. Tapi sayang, kakaknya melarangnya karena kakaknya ingin bermain-main bersama mereka. Saat Duandu ingin menggerakkan lengannya, Ketua Jia langsung berkata, "Apakah orang yang kau maksud?" "Benar, apa yang kau pikirkan adalah dia. Dia juga tidak ingin disebutkan namanya secara sembarang. Aku harap kau paham." Duandu langsung memotong ucapan Ketua Jia. Duandu juga mengurungkan niatnya untuk memberikan Jia Ma pelajaran. Ia kini kembali melangkah. Jia Liling yang melihat Duandu hanya acuh saja kini sedikit kesal. Ia dari tadi sangat ingin diperhatikan, tapi yang ia dapat hanya acuhan saja. Dengan kesal Jia Liling menginjak lantai 2 kali, lalu melangkah dengan berlari kecil untuk menyusul Duandu. Sementara Ketua Jia terdiam sesaat sambil melirik ke arah Jia Ma dengan tatapan tajam. "Diam dan ikuti saja apa yang aku perintahkan," ucap Ketua Jia dengan nada dingin. "Ayo naik." Mendengar itu, Jia Ma semakin tersulut emosi. Namun Jia Mu langsung menepuk pundaknya. "Tahan, tidak lama lagi kita pasti akan menyingkirkannya. Jika ada kesempatan saat ini, maka kita akan membunuhnya. Tapi jika tidak ada kesempatan, maka pada saat putrinya menikahlah kita bisa membunuhnya dengan bantuan Ketua Huang," ucap Jia Mu melalui telepati. Tetua pertama juga telah mengirim pesan jika ia telah menggerakkan orang-orang yang telah lama ia kumpulkan untuk mengepung tempat ini jika rencananya ketahuan oleh pemuda ini. Sambung Jia Mu mencoba menenangkan Jia Ma. Jia Ma yang mendengar itu langsung menyunggingkan senyum jahat, tatapannya juga mengarah kedua tetua yang selalu setia kepada Ketua Jia. Jia Ma ingin sekali membunuh keduanya, karena mereka juga tidak mau bergabung untuk menggulingkan kekuasaan Ketua Jia. Mereka semua langsung melangkah ke atas. Tep-tep, Duandu dan Jia Liling sampai lebih dulu. Saat ia melihat Bai An yang sedang menggendong anak yang ia kira remaja, ia sedikit mengerutkan keningnya. "Apakah dia terluka sehingga tidur di punggungmu?" tanya Jia Liling penasaran. Bai An yang mendengar itu hanya tersenyum tipis. "Dia putraku yang paling besar dan sifatnya memang seperti ini, jadi maklumi saja," ucap Bai An dengan hangat, seolah ia menerima Jia Liling sebagai anggota keluarganya. Jia Liling mengangguk santai, walau ia merasa aneh dan mengira jika Bai Han adalah sosok remaja manja, yang selalu mengandalkan kekuatan orang tua. Setelah itu pandangan Jia Liling mengarah ke Hu Xiao. Seketika tubuhnya menegang. Tentu saja ia tahu sosok penguasa di depannya ini. Walau orangnya jarang terlihat, tapi ia tahu wajahnya dari kakek dan leluhurnya. "Hormat kepada leluhur guru agung," ucap Jia Liling langsung ingin bersujud. Tapi Duandu dan Hu Xiao secara bersamaan menggunakan energi mereka untuk menahan Jia Liling. "Jangan bersujud seperti itu, aku tidak suka, terlebih kau akan menjadi istri dari..." "Hei, jaga bicaramu, jangan sembarangan bicara," dengus Duandu langsung memotong ucapan Hu Xiao. Duandu takut jika Hu Xiao mengeluarkan kata saudara. Jika Jia Liling mendengarnya maka ia akan merasa aneh nantinya. Saat ini Jia Liling tentu bingung, ia melirik ke arah keduanya. "Hoam, Paman Du dan kakek adalah saudara, itu yang ingin diucapkan oleh kakekku. Dan perlu bibi tahu jika Paman Du sangatlah tua." Wajah Duandu langsung memerah, saat mendengar keponakannya membocorkan hal yang ingin ia tutupi. "Bocah kurang ajar, aku ingin sekali meremasmu," umpat Duandu dalam hati. Tulong yang mendengar itu kini terkekeh kecil. "Hehehe, apa yang diucapkan oleh Hanir itu benar, jadi sebelum kau benar-benar menginginkan bocah nakal ini, lebih baik kau mengetahui kebenarannya dulu agar kau tidak kecewa." Tulong yang kini otaknya kembali cerdas langsung menambah bumbu-bumbu untuk memprovokasi Duandu. Benar saja, wajah Duandu kini menjadi gelap. Saat ia ingin membalas ucapan Tulong, sebuah langkah kaki terdengar disertai suara angkuh. "Mana orang yang kau maksud bocah?" teriak Jia Ma kini sudah tidak sabar ingin membunuh Duandu. Tapi Jia Ma tidak sadar jika ia memancing amarah Duandu yang sedang marah, kini semakin memerah. Duandu membalikkan badannya. "Bisakah kau diam lebih dulu?"
ucap Duan Du dengan wajah gelap. "Oh, apa kamu marah sekarang karena tipuanmu ketahuan?" Kekeh Jia Ma langsung maju ingin memberikan Duan Du pelajaran lebih dulu. Jia Ma sudah tidak takut lagi kepada ketua Jia, karena ia yakin jika Jia Mu dan tetua Jia pertama akan membantu untuk menahan ketua Jia, untuk tidak membantu Duan Du. "Mati kau bocah licik!" teriak Jia Ma langsung mengayunkan tinjunya ke arah wajah Duan Du. Aura di sekitar berubah saat Jia Ma tidak menahan diri saat ingin memukul wajah Duan Du. Duan Du terkekeh kecil. "Apa kau mengandalkan orang-orang yang ada di luar sehingga kau berani?" Itu sia-sia karena kau tidak tahu siapa yang kau hadapi," dengus Duan Du. Dengan cepat Duan Du menghilang. "Wus, sret, kau mengandalkan kekuatan kecil ini hanya untuk ingin memukulku," dengus Duan Du kini mencengkik leher Jia Ma. "Ingat di neraka nanti, namaku adalah Duan Du sang pengacau," ucap Duan Du dengan nada dingin. Prak, piar, leher beserta kepala Jia Ma langsung hancur tanpa perlawanan. Kini tatapan Duan Du mengarah ke tetua Jia pertama, dan Jia Mu yang masih membeku. "Aku peringatkan kalian jika aku tidak suka saat aku bicara lalu ada yang memotongnya," ucap Duan Du kembali menghilang. Bom, celep, Jia Mu langsung mati dengan tubuh meledak, sementara tetua Jia pertama mati dengan energi terkuras habis. "Bai An, tolong, Hu Xiao." Bai Han yang melihat itu hanya tersenyum kecil saat melihat Duan Du kini akhirnya bisa terprovokasi. Sementara ketua Jia, Jia Liling dan dua tetua klan Jia yang tersisa berkeringat dingin. "Monster yang tidak bisa disinggung dan rumor tentangnya benar," gumam ketua Jia menelan ludah. "Dia benar-benar seperti yang orang bilang jika ia tidak akan memberikan musuh hidup." Gumam kedua tetua Jia kini mulai merasakan lutut mereka lemas. Setelah membunuh 3 tetua yang memprovokasinya, Duan Du kini melirik ke arah luar warteg. Tanpa menunggu perintah dari Bai An, Duan Du langsung menghilang. Bom, bom, duar. Terdengar suara ledakan menggema di luar, bahkan suaranya dapat didengar oleh 2 pavilion. Wus, tep-tep, Duan Du muncul lalu duduk, ekspresi Duan Du kini cemberut saat melihat wajah keluarganya yang terlihat polos. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dengus Duan Du, ia tahu jika ini pengaruh dari Bai An. "Di mana pohon dan buahnya paman?" tanya Bai Han terlihat bersemangat. "Kebetulan aku belum pernah memakan buah cukup lama," sambung Bai Han kini menatap Duan Du dengan pandangan berkaca-kaca. Mendengar itu, Tulong langsung tertawa bersama Hu Xiao. Untuk Duan Du, ia kini merasa semakin malu. Baru kali ini ia dipermalukan seperti ini oleh keponakannya sendiri, terlebih ia merasa jika gayanya ditiru. Baiklah aku paham sekarang," dengus Duan Du. "Aku akan." Ucapan Duan Du terhenti saat Bai An mengangkat tangannya. Duan Du yang paham kini sedikit malu, saat Jia Liling menatap mereka dengan tatapan bingung. Duan Du tadi sebenarnya ingin mengatakan akan menikahi Jia Liling. Mungkin jika bukan karena ejekan dari keluarganya ini, Duan Du akan menunda sedikit lebih lama untuk menikahi Jia Liling. Duan Du tahu jika ia telah menikah, maka ia akan terikat. Jadi Duan Du yang ingin bebas sehingga berniat menunda. Tapi niatnya telah diketahui, sehingga mau tak mau Duan Du akan melangsungkan pernikahannya sebentar lagi. Mengapa begitu canggung? Ayo duduk. Raut wajah Duan Du kini berubah, dari yang dingin menjadi murah senyum. Seolah tidak ingin membuat Duan Du marah, dua tetua dari klan Jia langsung berjalan terburu-buru menuju kursi yang ditunjukkan oleh Duan Du. Ketua Jia hanya diam saja, karena tatapannya kini mengarah ke Hu Xiao. Hu Xiao mengangguk ringan sehingga ia langsung duduk ke kursi kosong. Duan Du yang ingin duduk juga kini tidak jadi. Jia Liling lebih dulu melesat duduk di tempat yang Duan Du ingin duduki. Senyum bahagia terpancar di wajah Jia Liling, tangannya melambai seolah menyuruh Duan Du duduk berdua di satu kursi. Melihat kelakuan Jia Liling, Bai Han tersenyum nakal. Wah, apakah Bibi mau mengajak Paman Du ke kursi pernikahan sehingga mengajak duduk satu kursi? Suara Bai Han terdengar nyaring di telinga semua orang,
sehingga tatapan mereka kini mengarah ke Bai Han. Melihat Bai Han yang polos, para tetua, Ketua Jia dan Jia Liling menganggap jika Bai Han masih anak kecil yang tidak mengerti arti ucapannya. Berbeda dengan Bai An, Tulong, Hu Xiao, mereka kini tersenyum bahagia sambil mengacungkan jempolnya sesaat kepada Bai Han. Sementara Duan Du memasang wajah merah karena malu, ia juga diam saja. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Tanya Bai Han dengan wajah bingung. Padahal Haner melihat jika Paman Du dan Bibi Ling sangat serasi menjadi pasangan, sambung Bai Han mengembungkan pipinya. Blus. Seketika wajah Jia Liling memerah malu saat mendengar ucapan Bai Han, ia juga terlihat menutup wajahnya menggunakan kedua tangannya. Apa yang diucapkan Haner ada benarnya juga, aku melihat dengan teliti jika wajah mereka kini sedikit mirip, sambung Hu Xiao langsung membantu Bai Han untuk memojokkan Duan Du. Mendengar itu, Ketua Jia hanya mengangguk-angguk, ia terlihat akan menyetujui apa saja yang diucapkan oleh Hu Xiao, karena telah mendapat pesan dari ayah dan leluhurnya dulu, jika apapun yang diucapkan Hu Xiao maka itu adalah berkah bagi klan Jia. Untuk kedua tetua klan Jia, mereka hanya diam saja karena tidak tahu apa yang harus mereka ucapkan. Sementara Duan Du yang semakin tersudut, hanya bisa mengutuk nasibnya yang mempunyai keluarga semuanya licik. Apapun yang leluhur guru ucapkan, maka saya akan selalu setuju, walau saat ini Linger mempunyai ikatan pernikahan dengan Huang Sen. Putra sekaligus penerus dari Paviliun Phoenix Perak, ucap Ketua Jia dengan nada tegas. Bai An dan Bai Han terlihat saling memandang, seolah mereka berunding apakah akan setuju atau tidak. Aku juga setuju jika Duer menikah dengan Jia Liling, tapi apakah Jia Liling setuju? Jika ia tidak aku setuju Tuan Bai, potong Jia Liling terlihat memberanikan diri, walau wajahnya saat ini memerah layaknya bara api. Bai An langsung mengangguk, ia kini melirik ke arah Duan Du yang sewaktu-waktu memasang wajah jelek. Bagaimana menurutmu Duer, apakah kau setuju juga? Tapi aku yakin kau akan setuju. Jika begitu acara pernikahan adikku akan dilaksanakan hari ini di sini, dan yang akan menjadi saksi adalah kita, ucap Bai An yang kini sama sekali tidak memberikan Duan Du ruang untuk mengeluh. Melihat semua orang mengangguk, seketika Duan Du dan Jia Liling langsung dinikahkan. Prosesnya hanya 10 menit saja, kini Duan Du dan Jia Liling telah resmi menjadi suami istri. Dengan malu-malu Jia Liling menggandeng tangan Duan Du. Duan Du yang awalnya diam saja kini mengeluarkan senyum sedikit bahagia dari wajah Duan Du yang cukup jarang terlihat. Duan Du kini merasakan kehangatan, ia awalnya ingin menolak. Tapi apa boleh buat, Bai An selalu menekannya yang tidak dapat diketahui oleh semua orang. Tekanan tersebut sebenarnya untuk kebaikan Duan Du sendiri, jika Bai An tidak melakukan ini, maka selamanya mungkin tidak akan menikah. Kota Sumber Daya, Wilayah Utara, saat ini wajah ketua klan Huang tidak pernah tersenyum saat melihat kondisi putranya. Sudah banyak tabib maupun alkemis yang ketua Huang undang untuk menyembuhkan penyakit putranya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkan Huang Sen. Jangankan menyembuhkan, mendiagnosa penyakitnya saja tidak ada yang tahu. Huang San, Huang Dan, panggil ketua Huang. Wus-wus. Tep-tep, Huang San dan Huang Dan langsung muncul tepat di samping ketua Huang, dengan kaki ditekuk lalu memberi hormat. Siapkan pasukan, kita akan mendatangi Paviliun Semesta sekarang, kita juga akan membawa Sener ikut ke sana, karena aku ingin Senerku melihat kehancurkan Paviliun Semesta, untuk mengobati sedikit yang ia derita, ucap ketua Huang dengan nada dingin. Huang San dan Huang Dan mengangguk patuh. Mereka langsung menghilang untuk mengumpulkan semua pasukan. Melihat kepergian keduanya, Ketua Huang kini mengeluarkan token telepati. Ketua Lang, apakah Paviliun Serigala Angin ingin ikut juga bersama kami? Karena Paviliun Phoenix Perak akan menyerang sekarang. Setelah mengirim pesan, Ketua Huang langsung menghilang bersama Huang Sen. Wus, bam. Sebuah penghalang yang sangat kuat tiba-tiba menghalangi jalan ketua Huang.
Bertepatan dengan itu, orang berjubah hitam pekat muncul. Apa kau akan bertindak tanpa perintah dariku, Huang Den? Sebuah suara dingin menggema di seluruh tempat tersebut. Huang Den atau ketua Huang seketika berkeringat dingin. Leluhur, budak kecil ini tidak berani memberontak. Budak kecil ini hanya ingin menghancurkan paviliun semesta karena menurut budak ini, mereka adalah hama yang tidak pantas dibiarkan hidup, ucap Huang Den kini berkeringat dingin. Wajahnya terlihat sangat pucat dan terus menunduk, tanpa berani menatap ke arah orang yang muncul di depannya. Jika kau ingin mati maka pergilah, di sana ada orang yang jauh lebih kuat dari para penguasa semesta inti, ucap orang berjubah dengan acuh. Mata Huang Den melotot tak percaya. Apa dia yang melakukan ini kepada putraku leluhur? Tanya Huang Den kini meraung. Bom! Sebuah cahaya hitam melesat ke arah tubuh Huang Den, hingga tubuhnya terlempar dan membentur dinding. Kau tidak punya hak untuk bertanya, ucap orang berjubah dengan nada dingin. Yang perlu kau lakukan hanya memancingnya keluar, dan apa yang kau lakukan ini cukup benar. Jika ia telah keluar maka serahkan sisanya padaku, sambung orang berjubah hitam lalu menghilang. Ingat jangan sembarangan dalam bertindak. Pikirkan lebih dulu bersama Lang Leng jika kau ingin menyerang tempat itu, suara orang berjubah hitam menggema kembali di telinga Huang Den. Sementara Huang Den yang mendengar itu langsung mengeluarkan senyum tipis. Ia yakin jika leluhur itu turun tangan, maka semua dendamnya akan selesai, jika benar orang yang melakukan ini kepada putranya ada di sana. Tapi kata leluhur orang tersebut lebih kuat dari para penguasa inti semesta. Jika begitu dunia Junlong ini pasti akan hancur. Gumam Huang Den kini memikirkan bagaimana agar dunia ini tidak hancur. Karena tidak menemukan jawaban, Huang Den langsung pergi ke tempat Lang Leng berada. Lang Leng adalah ketua klan Lang sekaligus pemimpin paviliun Serigala Angin. Kakak, apakah kau merasakannya? Tanya Duan Du dengan wajah serius. Tulong juga ikut melirik ke arah Bai An karena ia mampu merasakannya juga. Bai An mengangguk santai, aku kira ia lebih kuat dari Bai Long, aku juga tak tahu apa posisinya di klan Bai, tapi jika ia ingin bermain-main maka kita akan menyambutnya, ucap Bai An dengan nada santai. Bai An kemudian berdiri lalu melambaikan tangannya. Wus, lubang hitam muncul disertai sebuah suara dari Bai An. Selain aku dan Tulong, semuanya masuk. Duan Du langsung membelalakkan matanya. Tidak, aku akan tetap tinggal, sanggah Duan Du kini tidak terima. Kau mempunyai tugas duer, tugasmu adalah memberikan istrimu. Cukup, dengus Duan Du langsung memotong ucapan Bai An, wajah Duan Du sedikit mengepulkan asap menahan malu. Semua orang kini melihat ke arah Duan Du dan Jia Liling yang masih menempel, seperti lem di lengan Duan Du. Karena tak ingin dipermalukan lagi oleh kakak dan keponakannya, Duan Du langsung masuk ke dalam lubang hitam, lalu diikuti oleh ketua Jia, 2 tetua dan 5 pemuda dari klan Jia. Hu Xiao kini melihat ke arah menantunya. Hati-hati Aner, Longer aku merasa auranya mirip dengan Bai Sa atau Bai Di. Jika itu Bai Sa, maka aku yakin kalian mampu menahannya lalu melarikan diri, tapi jika itu Bai Di, kalian sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi sebelum kalian bertindak, pikirkan dulu matang-matang. Hu Xiao langsung masuk sambil menggendong cucunya setelah ia memberikan peringatan kepada Bai An dan Tulong. Bai An dan Tulong saling melirik disertai senyum kecil. Hehehe, belum tahu dia jika kekuatan kita jauh melebihi perkiraannya, kekeh Tulong. Pletak, jangan sombong. Masih banyak orang yang lebih kuat dari kita di luar sana, ucap Bai An dengan acuh. Tulong hanya mengangguk kecil sambil mengusap-usap kepalanya yang terasa api membakar kepalanya. Ayo kita temui tamu kita ini, ajak Bai An langsung menarik tubuh Tulong menggunakan energinya. Wus, Bai An dan Tulong seketika lenyap dari tempat mereka berdiri. Di tempat leluhur Bai Sa, ia saat ini menatap ke arah di mana Bai An dan semua orang berada. Bai Sa hanya mengawasi saja, karena niatnya adalah ingin menangkap Bai Han dan Duan Du.
Tapi saat ia tidak sengaja melihat ke arah lain lalu pandangannya kembali ke warteg semesta. Mata Baisa seketika menyipit, karena tidak melihat ada jejak kehidupan. Baisa langsung mengedarkan kesadarannya. Tep-tep, kau mencariku. Sebuah suara muncul di belakang Baisa. Dengan cepat Baisa maju 2 langkah sambil membalikkan badannya. Saat melihat 2 orang ada di belakangnya, dan tidak bisa merasakan aura kehadiran mereka. Kini Baisa langsung waspada. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Baisa dengan nada dingin. Bai-an dan Tulong langsung tersenyum tipis. Hehehe, mungkin orang lain bisa kau bodohi, tapi tidak denganku, kekeh Bai-an. Wos, Bai-an langsung muncul di depan Baisa, tangan Bai-an terayun santai. Tiba-tiba sebuah pedang energi tercipta saat Bai-an mengayunkan tangannya. Terlihat jika pedang tersebut dilapisi oleh 2 energi, sehingga membentuk warna biru kemerahan dan tengahnya ada warna hitam. Baisa yang melihat itu terkejut luar biasa, dengan cepat ia melapisi tubuhnya. Tepatnya melapisi jubah yang ia kenakan menggunakan setengah energinya. Jubah yang Baisa kenakan adalah artefak dewa kelas 2. Saat tubuh Baisa mengeluarkan dengungan. Wung-wung, dengungan itu muncul energi merah yang memancar di seluruh tubuh Baisa. Bom, duar. Bai-an mengangguk santai saat melihat tubuh Baisa meluncur layaknya peluru menuju ke bawah, hingga tubuhnya terbentur oleh tanah, yang menyebabkan dunia Junlong berguncang hebat. Bai-an tidak terlalu peduli dengan dunia ini jika tujuannya telah tercapai. Tanpa menunggu Baisa untuk bangun, Bai-an menghilang lalu muncul di depan Baisa. Bai-an kembali mengayunkan tangannya, dan sekali lagi muncul pedang energi yang sama. Tapi kali ini auranya sedikit jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Baisa yang melihat itu langsung mendengus. Jika itu maumu, maka akan aku layani, ucap Baisa dengan nada dingin. Tatapannya juga terlihat sangat ingin membunuh Bai-an. Blus, bom. Tekanan yang mengerikan keluar dari tubuh Baisa, ia kini menunjukkan tingkat kultivasinya yang sesungguhnya. Dunia Junlong beserta beberapa dunia yang dekat dengannya, kini hancur hanya dengan aura Baisa. Bai-an tersenyum tipis saat melihat tingkat kekuatan Baisa yang sesungguhnya. Dewa penguasa bintang 2 awal, semoga kau bisa memuaskanku, ucap Bai-an langsung menghilang. Tingkat kultivasi, pemula bintang 1-5, junior bintang 1-5, senior bintang 1-5, master bintang 1-5, grandmaster bintang 1-5, kaisar sejati bintang 1-5, kaisar immortal bintang 1-5, dewa immortal bintang 1-5, dewa raja semesta bintang 1-5, Dewa Master Semesta Bintang 1-5, Dewa Grandmaster Semesta Bintang 1-5, Dewa Kaisar Immortal Semesta Bintang 1-5, Dewa Suci Semesta Bintang 1-5, Dewa Penguasa Bintang 1-5, Dewa Penguasa Sejati Bintang 1-5, Dewa Penguasa Master Bintang 1-5, Dewa Penguasa Berlian Bintang 1-5, Dewa Penguasa Immortal Bintang 1-5, Dewa Penguasa Half Immortal Bintang 1-5, Dewa Penguasa Immortal Suci Bintang 1-5. Bai-an muncul, terlihat perubahan sedikit di mata Bai-an berwarna merah kebiruan. Baisa yang menatap mata Bai-an langsung merasakan penindasan di jiwanya. Melihat hal tersebut, Bai-an tersenyum tipis. Ia kini langsung mengayunkan tinjunya yang telah dilapisi energi jiwa dan energi semesta. Walau tinju Bai-an terlihat sederhana, Baisa tahu jika ia tidak menghindar, maka ia bisa terluka parah. Dengan cepat Baisa memiringkan tubuhnya ke kanan, ia juga tidak mau kalah. Baisa langsung mengayunkan pedang bermata 2 yang ia pegang. Bam! Mata Baisa terkejut, ia awalnya merasa mampu menebas dada kiri Bai-an. Namun ia tidak menyangka jika tinju Bai-an tiba-tiba muncul tepat di depan pedangnya. Hukum ruang, gumam Baisa. Dengan cepat ia mundur,
Namun baru saja 100 meter ia mundur, ia merasakan energi yang sangat besar tiba-tiba muncul dari samping. Sebuah tinju energi muncul tepat saat Baisa melirik ke kanan. Karena tidak bisa menghindar tepat waktu, Baisa hanya mengumpati Bai An dalam hati. Bocah sialan. Dengan cepat Baisa mengeluarkan token kecil. Token tersebut mirip dengan token teleportasi, tapi token ini jauh lebih berharga dari token teleportasi. Hehehe, kau tak akan bisa kemana-mana, kekeh Bai An. Prak, saat token pecah, terlihat tidak terjadi apa-apa. Hal tersebut membuat Baisa langsung terhantam tinju energi Bai An. Bom, wus, duar, duar, duar. Tubuh Baisa langsung terlempar hingga menabrak dunia hingga hancur. Tubuh Baisa tetap meluncur hingga sudah 5 dunia hancur. Baru setelah itu tubuh Baisa berhenti meluncur. Bai An juga terlihat sudah muncul tepat di depan Baisa. Lumayan juga mampu bertahan hidup dari serangan keduaku, ucap Bai An menyunggingkan senyum tipis. Aku tak tahu apa tujuanmu ke sini, tapi aku dapat menebak jika kau menginginkan kematian Hu Xiao dan putraku, jadi mati saja, ucap Bai An dengan nada dingin. Tangan Bai An dengan cepat mencengkram kepala Baisa. Baisa yang ingin melawan kini tidak bisa melakukan apa-apa. Seluruh organ di dalam tubuhnya sudah hancur, tangan dan kakinya sudah tidak bisa ia gerakkan. Blus. Dengan cepat Bai An menyerap energi milik Baisa hingga mengering. Setelah itu pandangan Bai An jauh ke tempat Tulong, yang baru saja selesai membantai semua pengikut klan Bai, atau budak mereka. Tubuh Tulong terlihat dipenuhi oleh darah, aura di tubuhnya juga terlihat semakin hitam pekat. Ras setengah naga raksasa memang mengerikan, gumam Bai An dalam hatinya. Jika ras setengah naga raksasa saja sudah mengerikan seperti ini, lalu bagaimana dengan naga raksasa yang sesungguhnya, sambung Bai An dalam hati. Wos, tep-tep, hehehe, ini baru namanya pertarungan tuan muda, lain kali ajak aku seperti ini, kekeh Tulong dengan nada bersemangat. Bai An tidak menjawab, melainkan ia melirik ke arah tertentu. Melihat Bai An melihat ke arah utara, Tulong langsung ikut melihat ke arah sana, tak lupa ia mengubah warna matanya agar ia bisa melihat dengan jelas. Saat Tulong melihat sebuah mata dengan senyum menyeringai, Tulong ikut menyeringai. Lawan yang kuat, aku suka melawan orang kuat, ucap Tulong langsung melirik ke arah Bai An. Bai An menggeleng. Jangan termakan umpannya, lihat lebih jelas di sekelilingnya, ucap Bai An langsung pergi ke arah barat. Tulong langsung mengikuti saran Bai An, setelah melihat banyak sekali orang kuat dan bahkan ia melihat banyak sekali jebakan, Tulong ikut pergi kemana Bai An pergi. Wos, tep-tep, lalu kita akan kemana lagi tuan muda? Aku yakin tidak ada yang menarik lagi di dimensi kecil ini kecuali mereka yang selalu bersembunyi dalam bayang-bayang, ucap Tulong bertanya sambil mengutarakan pendapatnya. Bai An mengangguk. Setelah mereka semua kembali, baru kita akan bergerak agresif. Saat ini aku tidak berani melakukan hal bodoh sebelum semua saudaraku kembali, terlebih aku heran. Sampai saat ini aku tidak memiliki koneksi dengan saudara Pixiu, ucap Bai An dengan sedikit menghela nafas berat. Semoga saja ia baik-baik saja, jika terjadi sesuatu, maka kita akan menghancurkan alam semesta di mana tempat saudara Pixiu muncul pertama kali, sambung Bai An. Aku juga tidak dapat mencium bau tubuhnya di dimensi kecil ini tuan muda, apa ia berada di dimensi yang berbeda? Atau bahkan di dimensi pusat, sambung Tulong sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Di suatu tempat yang tenang. Saat ini penguasa alam semesta inti pertama dan kedua sedikit tidak bisa mengatakan apa-apa, saat melihat banyak sekali dunia yang hancur di alam semesta inti kedua. Sialan, apa ini perbuatan Hu Xiao, ucap penguasa alam semesta inti kedua sedikit kesal. Tidak, aku sama sekali tidak merasakan aura dari Hu Xiao, melainkan aura orang yang bersamanya. Tapi aku merasakan aura yang bersamanya, ucap penguasa alam semesta inti pertama. Walau begitu, auranya jauh lebih kuat dari Hu Xiao dan kita berdua,
bahkan auranya jauh lebih kuat dari iblis yang menyerang beberapa waktu lalu, sambung penguasa alam semesta inti pertama. Mata penguasa alam semesta inti kedua sedikit melebar saat mendengar itu. Apa ini sudah waktunya? Ucap penguasa alam semesta inti kedua. Sebentar lagi, jika perang pecah kita akan mengikuti orang yang ada dalam ramalan, karena jika kita mengikutinya maka kita bisa keluar dari dimensi kecil ini, jawab penguasa alam semesta inti pertama. Keduanya kini saling memandang. Aku cukup menyayangkan tempat ini. Bisa menjadi penguasa adalah perjuangan yang berat, karena kita mulai dari nol, keluh penguasa alam semesta inti kedua. Tapi anak kecil itu bilang, jika seluruh alam semesta ini atau dimensi kecil ini akan hancur, saat perang besar telah pecah, kita diberitahu jika harus mengikuti anak dalam ramalan, ucap penguasa alam semesta inti pertama. Tapi, apakah ucapan anak kecil itu dapat dipercaya? Penguasa alam semesta inti kedua sedikit ragu. Kau tidak tahu jika ia adalah sosok yang keberadaannya jarang diketahui orang, bahkan kita harus beruntung dapat menemuinya, walau dalam wujud abad kecil, dengus penguasa alam semesta inti pertama. Penguasa alam semesta inti kedua sedikit tersenyum masam, saat melihat orang yang ia hormati kini kesal. Setelah berbincang-bincang, mereka berdua pergi ke arah alam semesta inti terkuat. Beruntung dunia yang hancur oleh pertarungan tadi, mereka berdua sempat memindahkan beberapa penghuninya ke alam semesta inti pertama. Saat ini mereka yakin, jika semua dunia di alam semesta inti pertama akan sesak oleh para kultivator. Wus, tep-tep, Bai-an, Tulong, Duandu dan Bai-han kini berhenti saat merasakan aura dari sosok yang mereka kenal. Saat ini mereka telah berada di salah satu dunia yang ada di alam semesta inti pertama. Hehehe, setelah sekian lama, aku dapat bertemu dengan Paman Long Yuan, ucap Duandu langsung menghilang dari tempatnya melayang. Wus, Bai-an, dan Tulong saling melirik satu sama lain saat melihat kelakuan Duan, setelah itu mereka juga ikut menghilang dari tempat mereka melayang. Wus, tep-tep, bocah sialan. Apa kau datang ke sini untuk membuat onar? Terdengar teriakan dari Long Yuan yang kini memaki-maki Duandu. Bagaimana tidak marah, Duandu datang langsung menendang pintu gubuk kecil, tempat Long Yuan tinggal hingga hancur. Awalnya Long Yuan mengira jika itu adalah penetua yang selalu mengincar dirinya, jadi ia langsung waspada. Tapi saat melihat yang datang adalah Duandu, Long Yuan dengan senyum cerah mengatai Duandu. Sementara Duandu hanya bisa tersenyum kecil, ia sadar jika Long Yuan sebenarnya bahagia walau terlihat marah dan kesal. Bocah, apa Tuan Muda ikut bersamamu? Jika ikut, di mana Tuan Muda saat ini? Tanya Long Yuan bergegas keluar. Saat melihat Bai-an, Tulong dan anak remaja yang mirip dengan Bai-an, Long Yuan langsung tersenyum bahagia. Tuan Muda, maafkan aku tidak bisa menemuimu, ucap Long Yuan dengan sedikit canggung. Saat kau mengetahui kakak juga di sini, kau langsung mengabaikan keponakanmu, dengus Duandu kini muncul dari pintu masuk yang sudah ia hancurkan. Long Yuan hanya melihat Duandu, dengan acuh ia melangkah ke tempat Bai-an. Tuan Muda, siapa yang ada di punggungmu? Tanya Long Yuan sedikit penasaran. Oh, ini putraku Haner. Dia putra dari Kiaer, jawab Bai-an. Long Yuan sedikit terkejut, tapi dengan cepat ia tersenyum. Hoam, Paman, apa Paman yang bernama Long Yuan? Tanya Bai-han kini membuka matanya, setelah itu ia melompat turun. Saat melihat tinggi Bai-han, ia menduga jika umur Bai-han 17 tahun, karena dulu Bai-an saat berumur 17 tahun memiliki tinggi seperti ini. Tentu saja Haner. Kau bisa memanggilku Paman Yuan saja, Long Yuan mengangguk, ia juga melirik ke arah Tulong. Melihat Tulong yang sangar dengan badan tinggi kekar, Long Yuan hanya bisa tersenyum kecut. Paman, apakah kau punya makanan? Haner lapar, ucap Bai-han dengan wajah sedih sambil memegang perutnya. Duandu, Tulong dan Bai-an hanya bisa menggelengkan kepalanya. Long Yuan yang mendengar itu langsung mengangguk semangat,
ia tentu saja ingin membuat keponakannya ini bahagia, terlebih ini pertemuan pertama mereka. Ayo kita masuk, kebetulan kemarin aku sudah berburu, jadi stok dagingku sangat banyak, ucap Long Yuan mengajak semua orang. 2 jam telah berlalu. Ah kenyangnya, Paman Yuan memang yang terbaik, tidak seperti Paman Du dan Paman Tu, mereka sangat pelit, ucap Bai Han ceplas-ceplos. Mendengar itu, Long Yuan yang mengira ucapan keponakannya ini benar, langsung menatap tajam ke arah Duan Du dan Tulong. Walau ia sadar keduanya lebih kuat, tapi Long Yuan sama sekali tidak takut jika kepada keluarganya. Kalian ini dari dulu mementingkan ego kalian sendiri, dengus Long Yuan. Seketika Long Yuan langsung menceramahi Duan Du dan Tulong. Walau begitu, Duan Du dan Long Yuan tidak marah maupun kesal saat diceramahi. Mereka semakin bahagia, karena dengan adanya Long Yuan, semua terlihat lebih hidup. Cukup lama setelah menceramahi keduanya, Long Yuan juga bercerita dari awal ia datang ke sini hingga saat ini. Sekte kecil itu memang harus dihancurkan, dengus Duan Du. Bagaimana Haner? Sambung Duan Du menaikkan sebelah alisnya. Bai Han yang masih menghisap jari-jarinya karena bumbu makanan itu masih menempel, hanya mengangguk-angguk setuju. Long Yuan yang merasa keponakannya Bai Han kini sedang dihasut, langsung melotot ke arah Duan Du. Hei, apakah kau ingin membuat Haner seperti dirimu? Dengus Long Yuan mulai memarahi Duan Du. Tapi Duan Du dengan tenang berkata, hehehe, kau tidak tahu jika Haner seorang diri saja sudah mampu menghancurkan sekte pedang sejati. Jika tidak percaya kau bisa tanya langsung ke kakak, tapi jangan tanya ke Haner. Duan Du tahu jika Bai Han pasti tidak akan mengakui hal tersebut sehingga ia menyuruh bertanya ke Bai An. Long Yuan melirik ke arah Bai An. Bai An dengan santai mengangguk. Apa yang diucapkan oleh Duer benar, Haner cukup kuat untuk berhadapan dengan mereka. Tapi aku ingin kalian semua juga ikut termasuk diriku, karena aku merasa orang yang membunuh saudaraku Hu Liu Chen ada di sana, sedang menghasut Master Sekte Pedang Sejati, ucap Bai An langsung berdiri. Tanpa menunggu lama, Bai An juga mengeluarkan Hu Xiao. Mengapa kau memanggilku Aner? Aku saat ini sedang bermain bersama Xier dan Yer, keluh Hu Xiao saat dikeluarkan tiba-tiba. Hehehe. Paman Xiao, saat ini orang yang sudah membunuh putramu muncul di Sekte Pedang Sejati, kekeh Duan Du. Apa kau akan diam saja dan tidak membalaskan dendam putramu? Sambung Duan Du langsung memanas-manasi Hu Xiao. Hu Xiao terdiam, ia melirik ke arah Bai An. Bai An langsung mengangguk santai. Apa ayah akan ikut atau tetap bersama Xier dan Yer? Mendengar pertanyaan Bai An yang memberinya pilihan, Hu Xiao merenung sesaat. Aku ingin ikut, tapi aku takut kedua cucuku akan membuat masalah jika aku tidak ada. Kau tahu sendiri ibu mereka tidak bisa menjaga putra-putri mereka sendiri. Mereka malah mengomelinya bukan menjaga sepenuh hati. Hu Xiao mengangkat kepalanya sambil mengutarakan pendapatnya. Wajah Bai An sedikit malu saat ayah mertuanya membeberkan tingkah anak dan istrinya yang tidak akur. Dengan segera Bai An memasukkan Hu Xiao lagi ke dalam dunia jiwanya. Setelah itu ia melirik semua orang yang kini tersenyum kecil, lebih-lebih Bai Han, ia menutup mulutnya agar tawanya tidak terdengar. Apa tuan muda mempunyai putra dan putri lagi? Berbeda dengan yang lain, Long Yuan kini bertanya dengan wajah bodohnya. Akan tiba saatnya kau akan bertemu mereka saudara Yuan. Untuk saat ini kita akan membereskan mereka lebih dulu, jawab Bai An mengangguk santai. Long Yuan hanya bisa tersenyum kecut, padahal niatnya sangat ingin bertemu dengan putra-putri Bai An. Ia juga tidak terlalu berniat memusnahkan orang-orang dari Sekte Pedang Sejati, tapi jika Bai An sudah menetapkan, maka mau tak mau ia akan mengikuti perintah tuan mudanya. Ayo kita berangkat, jika saja aku tidak terlambat waktu itu, aku pasti bisa menggagalkan iblis itu membunuh saudara Hu Liu Chen. Nada suara Bai An seketika menjadi dingin, semua orang yang ada di sana seketika berkeringat dingin saat melihat Bai An marah disertai auranya sedikit bocor. Ini juga salahku, jika saja aku bisa lebih cepat,
sambung Duan Du merasa sedikit bersalah. Jangan sisakan satupun dari mereka yang memiliki hubungan dengan klan Bai. Tanpa menunggu jawaban dari semua orang, Bai An langsung melambaikan tangannya. Wus! Seketika semua orang yang ada di sana terselimuti oleh energi semesta Bai An. Bersamaan dengan itu juga, mereka semua menghilang. Di wilayah yang dipenuhi oleh pegunungan yang sangat banyak, terdapat salah satu gunung yang sangat besar layaknya sebuah lembah. Di sana terdapat banyak bangunan dan lapangan yang telah diubah dengan sangat indah. Di beberapa lapangan, banyak sekali para pemuda sedang berlatih, ada yang berlatih memanah, ada yang memperagakan teknik berpedang, ada juga yang latih tanding. Mereka semua adalah murid-murid sekte pedang sejati, di setiap lapangan selalu dihuni oleh para murid yang sedang berlatih. Dan ada salah satu lapangan paling besar, letaknya di sebuah salah satu puncak gunung, terlihat Jiulong sedang menatap 5 pemuda seumuran dengannya. Kekuatan kelima pemuda ini rata-rata berada di Dewa Immortal Bintang 3 dan Bintang 4, mereka semua adalah murid salah satu penetua, yang menginginkan Jiulong menjadi muridnya. Penetua tersebut selalu melakukan segala cara untuk merekrut murid berbakat, bahkan penetua itu juga yang menghukum Jiulong dan mengejar Long Yuan sehingga ia selalu bersembunyi. Senior Jiu, sebaiknya kau menuruti keinginan guru, jika kau masih menolak, jangan salahkan kami jika menghajarmu, walau kau lebih kuat, dengus salah satu pemuda jenius dan ia yang paling kuat dari mereka berlima. Mendengar itu, Jiulong hanya memasang wajah sinis. Beritahu guru kalian, jika sampai kapanpun aku tidak menginginkan guru lemah sepertinya, ejek Jiulong. Mendengar itu, amarah pemuda dan keempat yang bersamanya meledak. Sombong kau Jiulong, ketahuilah batasanmu, dengus pemuda yang paling kuat. Kenapa guru harus repot-repot mengajak orang sombong sepertinya sih? Sungguh tak tahu malu, sambung pemuda sedikit gemuk dengan nada ejekan kepada Jiulong. Jangan banyak bicara, lebih baik kita serang bersama-sama, aku yakin jika kita bersatu, maka ia akan kalah, jadi kita bisa menyeretnya kepada guru, ucap pemuda yang paling kurus. Mereka berlima seketika saling melirik satu sama lain. Tak lama setelah itu mereka langsung bergerak serempak ke arah Jiulong. Hehehe, sungguh tidak mengetahui batasan, kekeh Jiulong dengan nada mengejek. Tanpa basa-basi Jiulong langsung menghilang, ia muncul di depan yang paling lemah sambil mengayunkan tangan kanannya yang sudah terkepal. Pemuda yang paling lemah terkejut saat melihat kecepatan Jiulong, terlebih lagi saat melihat tinju Jiulong yang mengarah kepadanya. Sialan kau Jiulong, teriak pemuda yang paling lemah, ia langsung menyilang kedua tangannya untuk menahan tinju Jiulong. Pemuda itu yakin jika kekuatan tubuhnya mampu menahan tinju Jiulong. Bom, wus, duar. Seketika kawah besar tercipta di kaki gunung, bahkan saking kerasnya suara benturan tersebut, membuat sebagian orang yang ada di sekte pedang sejati dapat mendengarnya. Banyak murid maupun penetua luar, bahkan penetua dalam ikut keluar dari tempat mereka untuk melihat apa yang terjadi. Jiulong yang tidak tahu akan hal tersebut terlihat tidak peduli, bahkan jika penetua Wu Shen Zhang keluar ia tidak peduli. Kini tatapan mata Jiulong mengarah ke 4 murid penetua Wu Shen Zhang, niat membunuh Jiulong seketika merebes keluar. Aku sudah cukup untuk menahan diri, kini aku tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi selanjutnya, ucap Jiulong dengan nada dingin. Blus, aura Jiulong seketika melejit membuat area gunung tempat mereka berada bergetar hebat. Tubuh keempat murid Wu Shen Zhang seketika bergetar tak terkendali saat melihat kekuatan sejati Jiulong. Dewa Raja Semesta, ucap pemuda terkuat. Lari, dia bukan lawan kita, teriak pemuda yang kedua terkuat. Jiulong yang mendengar itu seketika menyunggingkan senyum mengejek. Apa kalian bisa seenaknya datang dan pergi? Jika ingin kembali, maka kembalilah ke neraka. Dengus Jiulong. Jiulong seketika menghilang, ia muncul di depan salah satu murid penetua Wu Shen Zhang. Tangan Jiulong terayun dengan sedikit berat karena kekuatan yang ia kerahkan kini tidak main-main,
bahkan saking beratnya membuat udara dan tanah di sekitar mulai bergelombang dan retak-retak. Wus, pedang pemberian Duan Du saat ini Jiu Long gunakan. Sementara pemuda tersebut tak bisa untuk tidak mengutuk Jiu Long. Kurang ajar, mengapa aku harus yang pertama ia datangi, umpat pemuda tersebut dalam hati. Dengan cepat ia mencoba mengeluarkan token teleportasi tingkat rendah. Saat pemuda tersebut akan menghancurkannya, pedang Jiu Long lebih dulu sampai. Jelek, lambat, dengus Jiu Long. Bom, tubuh pemuda tersebut langsung meledak, membuat jubah dan wajah Jiu Long dikenai percikan darah. Jiu Long telah menanamkan hukum dan elemen api yang ia kuasai, sehingga ia juga membuat daya ledak saat serangan mendarat di tubuh musuh. Ajaran ini Jiu Long dapat dari Baian yang memanah dan anak panahnya selalu meledak. Tapi Jiu Long menggunakannya dalam versi pedang. Tanpa menunggu waktu lama Jiu Long kembali melesat, ia langsung muncul di depan salah satu murid penetua Wu Shenzang lagi. Matilah kau bangsat, teriak Jiu Long. Bom, tubuh pemuda tersebut meledak tanpa bisa melakukan perlawanan, bahkan ia tidak tahu bagaimana dirinya mati. Saking cepatnya gerakan dan serangan Jiu Long. Bom, bom. Seketika 4 murid penetua Wu Shenzang mati, kini yang tersisa adalah murid terkuatnya. Tubuh pemuda tersebut tak hentinya bergetar hebat karena ketakutan, ia juga setiap saat melihat ke belakang karena takut Jiu Long mengincar dirinya. Wus, wus. Senyum pemuda tersebut sedikit mengembang saat melihat puncak gunung tempat gurunya tinggal. Jejak ketakutan di wajahnya kini sedikit demi sedikit mulai menghilang. Akhirnya aku sedikit lagi akan sampai, ucap pemuda tersebut dengan teriakan bahagia. Awas saja kau Jiu Long, guru akan mencincang tubuhmu karena berani membunuh keempat muridnya. Raung pemuda tersebut berhenti sesaat sambil membalik badannya. Tatapan pemuda tersebut kini tersenyum licik disertai dendam. Wus, hoh. Apa kau berani mengancamku? Tanya Jiu Long muncul dalam jarak 10 meter di depan pemuda tersebut. Tubuh pemuda tersebut seketika menegang, dengan cepat ia membalikkan badannya. Sialan kau Jiu Long, jika kau berani menyentuhku seujung jari saja, guru dan klanku tidak akan pernah melepaskanmu, teriak pemuda tersebut kini mulai meraung tidak jelas. Jiu Long hanya terkekeh kecil. Bahkan jika seluruh alam semesta inti menargetkanku, aku tidak akan takut. Suara Jiu Long sangat kecil, tapi itu telah ditambah menggunakan sedikit energinya, sehingga seluruh penghuni sekte pedang sejati dapat mendengarnya. Jiu Long yang sudah tidak peduli langsung mengayunkan pedangnya. Seketika bilasan pedang tercipta dan melesat dengan kecepatan tinggi, ke arah tubuh pemuda yang bernama Maling. Maling yang merasa krisis, seketika membalikkan badan sambil mengeluarkan sebuah batu kecil. Prak, bom. Bertepatan dengan batu yang Maling hancurkan, bilasan pedang Jiu Long menghantam tempat Maling berdiri. Asap hitam mengepul kini mulai pudar, mata Jiu Long sedikit melotot saat melihat bayangan orang yang paling ia benci. Wu Shenzang, aku akan membuat kau menyesal karena telah mengganggu guruku, teriak Jiu Long kini tak bisa menahan diri lagi. Dengan cepat Jiu Long melesat ke arah Jiu Long. Sementara Wu Shenzang tetap santai, karena kekuatannya jauh lebih kuat dari Jiu Long, yang hanya berada di tingkat Dewa Raja Semesta. Tatapan Wu Shenzang kini mengarah ke muridnya yang tak henti-hentinya bergetar ketakutan, ia seolah depresi akibat perbuatan Jiu Long. Aku akan menyiksamu lalu membunuh guru sampahmu itu di depanmu, ucap Wu Shenzang kini menatap Jiu Long dengan intens. Jiu Long tidak mendengar ancaman Wu Shenzang, ia kini mulai mengerahkan semua kekuatannya. Hukum api disertai hukum angin mulai merebes keluar dari tubuh Jiu Long. Didukung dengan elemen api bawaan Jiu Long, kini api mulai membesar, hawa panas tersebut mulai terasa ke puluhan gunung yang berjejer. Para murid luar, dalam maupun para penetua luar dan dalam yang tidak ikut campur dari awal, hanya menonton saja, kini mulai mundur cukup jauh. Tidak ada yang berani menghentikan pertarungan mereka, karena Jiu Long adalah murid inti, kekuatan murid inti sama dengan penetua dalam,
terlebih lagi dengan munculnya penetua inti, mereka semua yang melihatnya hanya bergetar ketakutan. "Anak itu akan mati sebentar lagi," ucap salah satu penetua dalam sedikit prihatin. Sayang sekali, padahal ia adalah 10 murid inti terbaik di sekte, terlebih lagi jika turnamen perebutan gelar yang sebentar lagi dimulai dan jika ia ikut, aku yakin ia masuk 3 besar jika dilihat ia sudah dewa raja semesta, sambung temannya mengangguk iba. Nasi sudah menjadi bubur, apa boleh buat, ia mengundang kematiannya sendiri, ia bisa selamat jika master, wakil master atau 3 penetua yang lebih tinggi derajatnya turun tangan, sambung penetua yang pertama kali bicara. Saat ini tubuh Jiulong sedikit ditumbuhi sisik naga, sisik tersebut mirip dengan sisik yang ada di tubuh Tulong. Bahkan perubahan bentuk Jiulong sedikit mirip dengan Tulong, namun tubuhnya sedikit lebih kecil, yaitu 4 meter. Pedang yang Jiulong gunakan juga menyatu dengan tangannya. "Aku akan memperlihatkan kekuatan sebenarnya milik guruku, mungkin ini hanya 5% saja perubahan yang bisa aku lakukan, tapi kau akan menderita," raung Jiulong. "Cakar naga, tebasan pengguncang semesta," teriak Jiulong. Wus, bilasan cakar yang diselimuti oleh hukum api, hukum angin dan satu lagi hukum yang tidak Jiulong sadari maupun semua orang, kini melesat ke arah penetua Wu Shenzang. Bilasan cakar tersebut semakin membesar di setiap lesatannya, ke arah penetua Wu Shenzang. Mata penetua Wu Shenzang sedikit menyipit, tapi tak lama ia tersenyum meremehkan. "Serangan anak-anak seperti ini kau banggakan? Aku akan memperlihatkan kau serangan yang sesungguhnya," dengus penetua Wu Shenzang disertai ejekan. Dengan santai penetua tersebut mengeluarkan pedangnya, pedang tersebut berwarna putih bersih. Dengan angkuh penetua Wu Shenzang mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tubuh Wu Shenzang seketika diselimuti hukum petir dan aura yang berwarna putih transparan. Sret, sret, petir-petir tersebut terlihat liar, mengelilingi tubuh Wu Shenzang. "Hukum alam, tebasan penghakiman," teriak Wu Shenzang dengan nada angkuh. Seketika muncul petir dari langit, seolah ingin menghukum seseorang yang telah berbuat dosa. Suara petir tersebut menggelegar, membuat Sekte Pedang Sejati sedikit berguncang. Master Sekte Pedang Sejati kini menyipitkan matanya, saat melihat salah satu jurus andalan Sekte Pedang Sejati digunakan. Saat ia ingin keluar, seorang wanita muncul. Dengan senyum lembut ia menggeleng untuk membiarkan fenomena tersebut. Wanita itu tak lain Hulan. Master Sekte Pedang Sejati yang sudah tergila-gila akan kecantikan Hulan langsung mengangguk. Dengan mesum ia menarik pinggang ke arah dirinya, ia langsung mencium bau wangi leher Hulan. Kau selalu membuatku bergairah sayang," bisik Master Sekte Pedang Sejati. Nanti saja kita lakukan lagi, saat ini kita menonton pertarungan itu lebih dulu," ucap Hulan menghadang bibir Master Sekte Sejati yang ingin mencium lehernya. Hulan menghadang menggunakan telunjuk jarinya. Suaranya juga sedikit genit yang membuat Master Sekte Pedang Sejati mengangguk menurut. Kembali ke tempat Jiulong. Saat ini kedua serangan tersebut akan bertemu. Serangan Jiulong sedikit lemah dari pedang petir yang muncul dari langit. Pedang petir itu kini melesat bagai meteor ke arah bilasan cakar milik Jiulong. Saat pedang petir ingin mengenai bilasan cakar milik Jiulong, seketika bilasan cakar milik Jiulong menghilang. Dret, jedar, bom. Pedang petir hanya mengenai salah satu gunung hingga hancur. Sekte Pedang Sejati berguncang hebat, tapi sekte tersebut tidak hancur, karena sebuah formasi yang sangat kuat menahan sebagian serangan milik Wu Shenzang. Sementara Wu Shenzang kini mulai tertawa, karena mengira serangan milik Jiulong sangat lemah sehingga saat akan bertemu, serangan milik Jiulong menghilang lebih dulu. Jiulong yang sudah mundur cukup jauh, kini membelalakan matanya saking terkejutnya. "Mengapa bisa? Apakah ada yang salah?" gumam Jiulong sedikit bergetar saking marahnya. Ia merasa telah gagal melukai Wu Shenzang. Tangan Jiulong terkepal erat hingga menyebabkan tangannya berdarah karena saking marahnya. Dret, wus, crash, bom.
Seketika bilasan cakar energi milik Jiulong muncul di depan Wu Shenzang yang masih tertawa terbahak-bahak. Kemunculan bilasan cakar energi milik Jiulong sangat tiba-tiba, sehingga membuat Wu Shenzang sama sekali tidak siap menahannya. Kini di sebuah kawah besar, tubuh Wu Shenzang terlihat terluka cukup parah akibat serangan tiba-tiba tersebut. Tangan kiri Wu Shenzang hancur beserta seluruh tubuhnya dipenuhi luka, tulang-tulangnya juga ikut mengalami keretakan. Jiulong yang baru saja mendekat kini membelalakkan matanya, ia cukup terkejut saat melihat serangannya muncul lagi setelah menghilang. Walau telah kehabisan energi, Jiulong kini muncul tepat di depan Wu Shenzang, ia kini merasa mampu membunuh orang yang paling ia benci. Hahaha, Wu Shenzang, mana keangkuhanmu itu, ayo perlihatkan kepadaku, teriak Jiulong dengan bangga dan sedikit sombong di depan Wu Shenzang. Jangan harap kau bisa membunuhku, dengus Wu Shenzang dengan nada ancaman. Ia juga yakin, jika Master Sekte Pedang Sejati tidak akan membiarkan dirinya mati begitu saja. Karena jika ia mati, maka sekte akan melemah. Jiulong tidak peduli dengan ancaman Wu Shenzang. Dengan cepat Jiulong mengangkat tangannya, yang masih dalam bentuk setengah monster setengah naga. Matilah penetua busuk, teriak Jiulong. Blus, bom. Tubuh Jiulong seketika terlempar hanya dengan tekanan saja. Apa yang ingin kau lakukan? Apa kau bisa membunuh penetua inti sinakmu? Tiba-tiba sebuah suara berat menggelagar dari langit. Jiulong yang terbaring bukannya takut malah tertawa terbahak-bahak, wajahnya juga tidak menunjukkan penyesalan jika ia mati. Hahaha, sekte pengecut ini sebentar lagi akan hancur, kau tidak tahu kau telah menyinggung yang seharusnya tak perlu kau singgung, ejek Jiulong. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.